Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga di hari ini kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan kita masing-masing ya. Terima kasih kepada para teman-teman yang sudah mensupport, sudah mendukung channel ini. Terima kasih atas dukungannya. Semoga channel ini bisa berkembang, bisa bermanfaat bagi orang banyak, bagi para teman-teman yang ingin belajar trading, khususnya bagi diri saya. Oke, untuk kali ini saya akan membahas berkaitan dengan sebuah analisa untuk kita itu bertrading ya. Bertrading yang sehat, pasti kita mempunyai analisa yang sehat ya. Saya akan mengaitkan berkaitan dengan analisa, yaitu mengaitkan apa? Analisa awal periode ya. Banyak teman-teman yang minta untuk awal periode seperti itu kan. Sebetulnya saya tidak terlalu memahami banget ya, belum memahami banget tentang awal periode ya. Tapi saya akan coba untuk membahas berkaitan dengan awal periode ya. Oke, langsung saja ya. Untuk awal periode, untuk informasi awal periode itu bisa mempunyai 3 jawaban ya. Bisa mempunyai 3 jawaban. Yang pertama, dia dijawab di area informasi itu sendiri. Dia di nomor 2 dijawab di area konfirmasi. Terus bisa juga dijawab di akhir ataupun awal periode selanjutnya ya. Ini area informasi, ini area konfirmasi, atau dijawab di akhir atau awal periode selanjutnya. Seperti itu ya. Nah, awal periode itu sebetulnya bagus karena apa? Kita sudah mengantongin inisial pertama sebuah informasi harga. Kita sudah mengantongin inisial pertama untuk analisa ya, arah harganya kemana, dan kita menunggu dia itu akan dijawab di area mana gitu aja ya, simpelnya seperti itu. Nah, untuk awal periode ya, ini minta naik ya, minta naik. Di sini informasinya penurunan pada candle sebelumnya ya. Tapi di sini minta naik. Tren lagi turun. Ya, turun kuat ya. Tren lagi turun. Tapi di awal periode ini minta naik. Apakah di sini akan lahir sebuah jawaban untuk permintaan di awal periode, atau dijawab di area konfirmasi, atau di akhir sebuah tren atau awal periode selanjutnya? Ya, kita lihat di time frame 5 menitnya sebagai acuan ya, sebagai acuan tren itu mau kemana ya. Resisten, support tertembus. Nah, apakah dia dijawab di sini untuk awal periode? Tapi tren ini lagi kuat naik ya, lagi kuat turun ya. Jadi kalau kita open posisi buy itu ya sebetulnya
riskan ya. Coba kita open posisi buy 1 menit. Kalau dia menjadi candle merah, maka kita berputar ya, berputar. Artinya candle hijau ini sebagai koreksi. Jadinya apa? FTT. Ya, kalau ini menjadi candle merah. Ya. Awal periode minta naik. Ini informasinya naik, ini naik. Terjadi support. Saya memanfaatkan lahirnya support yang baru untuk open posisi buy 1 menit ya. Karena saya riskan ketika saya open posisi 3 menit ya. 3 menit karena tren lagi kuat turun banget nih. Takutnya jawaban dari awal periode ini dia dijawab itu tidak lama terus dia turun. Ya, tidak bisa menembus ini terus dia turun lagi. Nah, support melahirkan sebuah candle hijau, informasinya penurunan. Kita tunggu dulu. Lahir lagi awal periodenya itu melahirkan informasi kemana. Sedangkan tren lagi kuat turun. Ya, tren lagi kuat turun. Ini support. Ini informasinya ke atas support sempurna ya. Dan dijalankan oleh sebuah candle hijau yang informasinya ke bawah, tapi secara ukuran body dia kekuatan. Ya. Nah, sebuah rejection ya. Rejeksi harga nih. Tapi di area resisten. Tapi membawa informasi kenaikan di 1 menit. Awal periodenya itu naik ya. Awal periode itu sebetulnya bagus membantu analisa ya. Setidaknya kita sudah mengantongin 1 poin bahwa harga itu akan kenaikan ya, seperti itu. Tapi ya kita harus benar-benar mencari sebuah dukungan ya. Mencari sebuah dukungan. Coba saya di sini open posisi buy ya, mencuri momen. Sebetulnya nggak bagus sih seperti ini. Sebetulnya nggak bagus karena lahir sebuah resisten nih. Lahir resisten itu riskan itu, lahir resisten. Riskan ya karena lahir sebuah resisten. Open posisi buy di area resisten itu yang baru terbentuk itu riskan banget. Tapi ini support. Ini informasinya kenaikan ya. Dan saya melihat di 5 menit itu ada rejeksi sumbu ya, sumbu candle hijau tadi bawah itu panjang banget ya, ada sebuah penolakan daripada bawah untuk ke atas. Apakah ini akan menjadi jawaban? Akan dijawab di sini candle hijau ya. Dan menjalankan awal periode dijawab di area informasi itu sendiri ya. Tuh. Karena awal periode itu bisa dijawab di area informasi atau langsung dijawab di situ. Bisa juga dijawab di area konfirmasi atau di awal periode atau akhir periode selanjutnya ya, awal periode selanjutnya. Atau di akhir periode yang sedang berjalan ini bisa dijawab di situ ya. Untuk awal periode itu yaitu yang saya bilang, saya tidak terlalu menguasai ya, tidak terlalu menguasai. Jika teman-teman ingin lebih menguasai awal periode, silahkan masuk ke Detektif Candle ya. Di Detektif Candle itu memang penjabarannya luar biasa ya untuk awal periode.
itu dijelaskan benar-benar ya. Untuk di detektif candle silahkan teman-teman yang berminat silahkan masuk ke DC, bisa hubungin adminnya. Itu untuk awal periode ya. Tapi kan ini momen apa Bang? Ini momen FTT ya, momen FTT. Momen FTT itu kan memanfaatkan adanya koreksi harga ya. Tapi saya membidik itu sebelum terjadi candle hijau ini ya. Baru lahir candle merah saya langsung membidik. Terus ini baru menjadi seller ya di sini ya. Belum terkonfirmasi ya, saya membidik. Mencuri momen lah karena saya yakin bahwa dia akan naik. Kalau kita yakin, karena di trading itu kita harus yakin dengan analisa kita. Nah, informasinya kenaikan nih. Candle hijau ini informasinya kenaikan. Di sini lahir support, tapi di sini ciri-ciri akan adanya sebuah reversal harga ya. Ini membutuhkan sebuah konfirmasi candle selanjutnya ya. Di sini ada resisten. Dia ditolak di area resisten nih. Ya. Awal periode sudah dijawab nih ya, lahir support langsung dijawab nih. Nah, momen FTT memanfaatkan sebuah koreksi. Informasinya awal periode kenaikan, lahir sebuah support baru. Ya, lahir sebuah support baru. Tapi ketika kita melihat momen FTT seperti ini kan belum bisa ya untuk kita menjadikan sebuah konfirmasi ya, sebab ini resisten belum ditembus. Terus lahirlah candle hijau ini, informasinya kenaikan. Ya. Kalau kita open posisi di sini ya kayaknya kita loss ya, loss. Nih. Sebab yang lahir candle doji, lahir lagi candle doji lagi. Kita belum bisa open posisi ya. Tapi kalau kita udah terlanjur open posisi di sini ya, 3 menit contohnya. Nah, apakah kita profit kalau ini ditembus? Ya berarti kita profit ya di sini ya. Tapi kalau ini loss, ya kita sabar dulu, sabar aja. Kita jangan langsung OP, sebab apa ya, di sini support. Nah. Informasinya kenaikan, bawa informasi kenaikan. Kita tunggu dulu awal periode. Itu doji ya, awal periode ya. Tren lagi baru saja naik, tapi di sini momen reversal. Ini kita harus sabar untuk menganalisanya. Kita lihat time frame 5 menitnya. Time frame 5 menitnya itu menjadi perdebatan harga ya. Datar ya. Turun, naik, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Ya. Riskan kita ketika melihat market seperti ini, kita berbahaya untuk open posisi ya. Setidaknya kita menunggu konfirmasi yang benar-benar valid ya. Tapi yang jelas kalau teman-teman yakin dalam sebuah analisa untuk open posisi ya silahkan. Karena trading itu juga butuh namanya keyakinan. Butuh percaya diri ya. Untuk open posisi jangan ragu. Oke, kita tunggu awal periode selanjutnya ya. Kita tunggu awal periode selanjutnya itu akan terbentuk apa. Ini baru terjadi momen reversal ya. Momen reversal. FTT ini dia dibatalkan nih. Jadi reversal, nggak jadi, naik terus. Sebab apa? Di sini ternyata tadi ada sebuah resisten, ditolak di area resisten ya. Tuh.
Nah, ini informasinya penurunan, ini kenaikan, ini kenaikan. Kita sabar aja, namanya trading, kita harus sabar ya. Tapi ketika kita menganalisa awal periode, itu poin pertama ya. Poin pertama, kita mengantongin sebuah analisa informasi harga ya. Analisa informasi harga. Dan ketika sudah mengantongi, kita hanya perlu dukungan-dukungannya. Dukungan support, dukungan tren, dukungan di time frame 5 menit. Ya. Setidaknya kita sudah mengantongin kalau kita mengawali analisa dari awal periode. Dan itu lebih memudahkan kita ya untuk di mana sih Bang kita memulai menganalisa, kan seperti itu, banyak pertanyaan seperti itu ya. Apakah candle ini dia akan menjadi sebuah candle hijau sumbu atas panjang? Ini informasinya kenaikan. Ketika ini menjadi candle hijau sumbu atas panjang, ini support tidak bisa tertembus. Dan kita sudah mengantongin kalau ini menjadi sumbu atas panjang, ya sudah mengantongin bahwa buyer itu bahwa awal periode itu informasinya itu kenaikan. Nah, ketika kita yakin, ya kita open posisi. Tapi kita tunggu dulu ya, dia akan stop loss di mana ya. Oke, saya akan open posisi 1 menit. Saya akan open posisi 1 menit. Open posisi 1 menit. Apakah awal periode itu langsung dijawab di sini? Saya memanfaatkan lahirnya support baru ya. Memanfaatkan lahirnya support baru, informasinya kenaikan, sempurna ya supportnya ya. Sempurna. Apakah memang dijawab di situ? Tapi tren lagi turun. Awal periode mintanya naik ya. Awal periode mintanya naik. Apakah dijawab di sini kenaikan itu? Oke. Ternyata awal periode lahir support, informasinya kenaikan. 1 menit dia menghasilkan buyer ya. 1 menit menghasilkan buyer. Ini momen apa Bang? Ini momen reversal ya. Reversal, tapi bukan yang muncul bukan ciri-ciri reversal, tapi memanfaatkan apa? Di sini saya melihat ada support, di sini informasinya kenaikan, candle hijau ini informasinya kenaikan, lahir support baru. Ya, saya memanfaatkan di situ. Kalau 3 menit tadi pun mungkin di sini akan profit ya. Artinya awal periode ini langsung dijawab di area informasi. Ya. Langsung dijawab di situ. Oke ya, jadi itu awal periode ya. Awal periode jangan dijadikan pendukung utama, tapi awal periode sebagai permulaan kita mengantongin informasi, dan awal periode itu membutuhkan konfirmasi. Bisa dijawab di area informasi, bisa dijawab di area konfirmasi, atau dijawab di akhir atau awal periode selanjutnya ya. Jadi itu jawaban awal periode itu ada 3 jenis ya. Jawabannya ada 3 jenis. Yang pertama dijawab di area informasi seperti ini. Ini langsung dijawab nih, lahir support karena di area support ini. Terus informasinya kenaikan awal periodenya, sebelumnya informasinya kenaikan, langsung dijawab di sini. Ya. Dan bisa juga dijawab di area konfirmasi ya, dan bisa juga dijawab di area akhir periode ataupun awal periode selanjutnya.
Jadi ketika awal periode kita sudah mengantongin informasinya kemana, ya kita tinggal nunggu aja. Dia akan dijawab di mana. Kita lihat konfirmasinya. Kalau open posisi saya di sini, tadi ini kan informasinya kenaikan awal periode. Terus saya melihat di sini support. Di sini secara kekuatan itu kuat ya. Secara kekuatan bodinya kuat. Di time frame 5 menit tadi saya melihat itu ada rejeksi sumbu bawah ya. Candle hijau. Saya memanfaatkan bahwa harga itu dalam 1-2 candle itu akan naik dan dijawab benar di sini. Awal periode dijawab di sini. Ini lahir support. Saya open posisi pertengahan candle merah ini sama di awal sini. Open posisi buy. Ya. Jadi itu ya teman-teman ya untuk awal periode. Jangan dijadikan pendukung tapi jadikan sebuah poin ya, analisa pertama yang kita kantongin dan membutuhkan konfirmasi. Cuma kita harus sabar, jawaban itu akan dijawab informasi awal periode itu akan dijawab di mana? Di area informasi atau di area konfirmasi atau di awal periode atau akhir periode itu sendiri ya. Artinya dijawab di akhir periode itu sendiri atau awal periode selanjutnya ini. Ya. Oke ya. Jadi itu ya teman-teman ya untuk awal periode. Tapi jangan terkecoh ya, sebetulnya awal periode itu juga kalau kita kaitkan ya itu juga FTT ataupun juga itu ya reversal. Nih ini reversal nih. Ya, reversal. Walaupun di sini tidak wujud candle-candle ciri-ciri reversal, tapi support ini support kuat. Informasinya dua-duanya searah. Di sini di area support. Ya. Candle ini memakan habis candle merah ini. Secara kekuatan dia kuat. Ini jawaban daripada awal periode nih, naik. Ya. Jadi seperti itu ya. Untuk estimasi silahkan sesuaikan dengan diri masing-masing ya. Sebab untuk estimasi open posisi itu kita berbeda-beda ya. Tidak semua orang sama. Jadi itu ya. Oke, itu saja teman-temannya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan semoga trading teman-teman semua semakin membaik, strategi teman-teman semakin membaik juga, dan semoga teman-teman selalu mendapatkan ide dan tetap fokus ya dalam menganalisa, tetap sabar dalam menganalisa, jaga money management. Jangan lupa ketika trading itu psikologis kita harus dijaga juga. Oke, itu saja video kali ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan dalam saya pengucapan, dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih atas support dan dukungannya. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi banyak orang ya. Oke, itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.